saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 25 atau biasa disebut dengan PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang itu harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hitungan pajak penghasilan pasal 25, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar pajak penghasilan yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kedua, pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif pajak penghasilan pasal 25 terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO PPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa-jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha. PPh 25 ini bagi orang pribadi pengusaha tertentu tarifnya 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usahanya. Kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 ini rumusnya yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu PKP atau penghasilan kena pajak dikali 25%. Penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi. Contoh kasus pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. 1. Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. 2. Pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. 3. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta. Dan PPh 24 pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta seluruhnya dapat dikreditkan. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah kredit pajak tahun 2016 sebesar 50 juta rupiah, PPh pasal 21 15 juta, ditambah PPh pasal 22 10 juta, ditambah PPh pasal 23 2.500.000, ditambah PPh pasal 24 7.500.000. Jadi total kredit pajak sebesar 35 juta. Dikurangkan dengan kredit pajak tahun 2016, jadi dasar perhitungan angsuran 15 juta rupiah. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebesar 1.250.000. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak badan. Contoh kasus
Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan SPT Pajak Penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. 1. PPh 22 sebesar 30 juta. 2. PPh 23 sebesar 15 juta. 3. PPh 24 sebesar 42 juta 500.000 yang dikreditkan sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 125 juta dikurangkan kredit pajak tahun 2016 yang terdiri dari PPh pasal 22, 23 dan 24 yang totalnya 85 juta. Jadi dasar perhitungan angsuran sebesar 40 juta rupiah. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan sebesar 5 juta rupiah. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu, Ahad, atau hari libur nasional dan pemilu, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Batas waktu pelaporan pajak penghasilan pasal 25 paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Bagi wajib pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut. 1. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan. Kedua, wajib pajak yang memiliki beberapa tempat lebih dari satu wilayah kerja KPP, maka harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. 3. SPT tahunan PPh harus disampaikan di KPP tempat domisili wajib pajak terdaftar. Pembayaran pajak harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya untuk melakukan setoran pajak. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pajak penghasilan pasal 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love